Udah, yang lain udah ketemu? Ada. Y pangkat X atau X pangkat Y sama. Dicoba. Jadi ditulis dulu 1,2-nya. Terus dipencet Y pangkat X atau X pangkat Y-nya. Baru dianu 5. Karena 5 periode 5 tahun. Yang lain bagaimana? Bisa? Dicoba dulu. Sebentar ya, yang sudah nunggu teman yang lain mungkin masih cari. Gimana? Oke. Gimana? Yang lain bagaimana? Bisa? Iya, enggak apa-apa Mbak. Langsung gabung ya. Disiapkan kalkulatornya. Kalau sudah bisa semua, kita lanjut. Bagaimana? Kalkulatornya? Sudah paham? Oke, lanjut dulu ya. Jadi caranya ngitung future value tuh tadi kayak begitu. Rumusnya sama. Kalau ini mau cari periode keberapa juga sama ya caranya. Jadi misalnya ini yang di halaman 9.5 kita mau cari periode kelima. Berarti tinggal lihat kita investnya pertama berapa. Kalau di contoh ini kan 500.000 dengan tingkat bunga 21%. Oke, berarti tadi caranya gimana? Kalau 21%, 1 plus berapa? Kalau 21%, 1 plus berapa? Yang halaman 9.5 yang kita cari tahun kelima nilainya berapa? Kita depositokan uang 500.000 selama 5 tahun. Kita mau cari P5 nya tuh sama kayak future value nya tadi. Jadi 21% 1 ya. Mbak Sriuntari, kalau memang 21% berarti harus 0,21. Jangan cuma 0,2. Soalnya kalau pakai 0,2 nanti jadinya 20%, beda hasilnya. Oke. Ya. Langsung aja. Jadi 1 plus 0,21 dipangkatkan 5. Ketemu nggak? Coba dihitung pakai kalkulator. Berarti 1,21 dipangkatkan 5. Hasilnya berapa? Hasilnya 2,59374246. Coba dihitung. 1,21 pangkat 5. Terus dikalikan 500.000. 500.000 itu nilai awal yang kita investasikan. Totalnya 1.296.871. Ini kalau di buku ini pakai pembulatan ribuan ya. Jadi langsung 0, dihilangkan. Ketemu hasilnya sama nggak? Gimana? Betul, yang lain bagaimana? Ketemu? Oke, sip kalau sama. Paham ya? Jadi gampang ini Mas Ian. Nah, ini sekarang kita cari present value, nilai sekarang. Andai kata soalnya diketahuin nilai 5 tahun ke depan itu segini, kita mau cari present value, caranya gini. PO tadi sama dengan PN dikalikan 1 per
1 plus I pangkat N. Nah, ini hati-hati ya, kadang-kadang itu ada kalkulator yang bisa otomatis menghitung langsung 1 per 1 plus I pangkat N, tapi ada juga kalkulator yang nggak bisa. Kalau untuk amannya, kan saya belum lihat kalkulatornya mbak, jadi untuk amannya mending kita hitung dulu yang 1 plus I pangkat N. Jadi misalnya kayak ini tadi, kita kan sudah tahu hasilnya 1.296 ya. Nah, kita pertama kan sudah tahu juga yang 1 plus I pangkat 5. Jadi kita hitung dulu ininya, yang 1,21 pangkat 5 dulu. Terus hasilnya lebih baik kita catat di kertas dulu, baru 1 dibagi ini, lantas dikalikan PN-nya. Jadi hati-hati. Jadi 1,21 dipangkatkan 5. Udah ketemu kan hasilnya 2, sekian, mending dicatat dulu. Dicatat 2,59374246. Terus 1 dibagi 2,59374246 dikalikan PN. PN-nya tadi kan 1.296.871. Nah, hasilnya 4 juta, hampir 5 juta. Ya. Jadi untuk amannya gitu ya. Mendingan hasilnya ditulis dulu, koma-koma, baru 1 dibagi itu, baru dikalikan PN. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sip, kalau paham. Nah, terus mencatatnya tinggal gampang. Nih, ada contoh. Bentar, saya bikin contoh. Kalau paham lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung. Nah, ini suatu perusahaan memiliki utang kepada bank yang harus diangsur setiap tahun dengan angsuran sebesar 1 juta selama 5 tahun. Bila tingkat bunga sebesar 20% per tahun dan angsuran pertama dilakukan 1 tahun dari sekarang, berapa jumlah utang perusahaan tersebut kepada bank? Ditanyain nilai angsuran. Jadi 1 juta selama 5 tahun dengan bunga 20% per tahun. Nah, lihat nih. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi mau ngitung jumlahnya, itu kan tadi ada 5 tahun, ya kan? Dengan bunganya 20%. Jadi kita menjabarkan setiap tahun dulu. Ini angsuran pertama 1 juta. Nah, ini yang diketahui angsuran, bukan berapa pertama yang kita tanamkan ya. Jadi beda. Ini kita setiap tahun bakalan mengangsur sebesar 1 juta. Oke. Nah, karena itu kita lihat nilai hutang kita berapa, itu dengan cara jumlahnya angsuran ini 1 juta dikalikan tadi 1 per 1 plus I pangkat N, itu per tahunnya. Nah, itu nanti di total, jadi kita tahu PO nya berapa. PO itu kan tadi nilai hutang kita berapa. Paham nggak sampai sini? Jadi 1 juta itu yang kita bayarkan setiap tahun. Kita setiap tahun bakalan ngangsur 1 juta. Nah, kita ditanyakan berapa nilai hutang kita ke bank. Nah, caranya setiap tahun ini kita kalikan ini. Yang tadi, yang cara PN dikali 1 per 1 plus I pangkat N itu tadi loh. Paham? Jadi ini PN-nya. Terus ini nanti nilai PO-nya. Jadi kita cari PO, tapi ini dipecah setiap tahun. Kan ada 5 angsuran. Paham nggak sampai sini? Jadi ini 1 juta dikali 1 per 1 plus I pangkat N. N-nya 1, karena tahun pertama. Ketemunya segini. Terus ini 1 juta dikali 1 per 1 plus I-nya tadi kan 20%, 1,2 dipangkat 2 karena ini tahun kedua. Ketemunya segini. Ini paham nggak? Saya mau ditanyakan? Silakan kalau mau bertanya sampai sini paham. Jadi kita ini mau cari hutang kita ke bank berapa.
yang diketahui kita bakalan ngangsur setiap tahun 1 juta selama 5 tahun dengan bunga 20%. Jadi caranya nyari seperti ini. Paham? Yang mau ditanyakan silakan.